selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, yes! Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu GKE Parapah. Ya, tentunya dalam keadaan yang sehat. Nah, kakak-kakak guru sekolah hari Minggu, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu sehat kan? Puji Tuhan, sehat! Nah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdiri. Kita mau puji Tuhan dengan lagu kita, Senyum dan Bermuka Gembira. Dengan lebih semangat dengan judul lagu Selamat Pagi Tuhan yang kita nyanyikan 2 kali. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas kasih dan pertolongan Tuhan. Di dalam hidup kami, Engkau sudah membangunkan kami pagi ini dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau melanjutkan ibadah kami. Kiranya Tuhan berikan kami sukacita dan semangat yang baru. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, masih ada sukacita? Kakak percaya bahwa adik-adik masih bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, mari kita naikkan pujian kita dengan judul Sejuk Segar.
Coba kalau kakak bilang, saya Laskar Kristus, adik-adik jawab, Siap, gerak. tapi kalau kakak bilang, siap, gerak, adik-adik jawab, Saya Laskar Kristus. baiklah, kita coba sekali lagi ya. Siap-siap. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Sekali lagi. Siap, gerak. Saya Laskar Kristus. Adik-adik, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Kubuka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Lipat tangan, pejamkan mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal-Mu. Terima kasih atas kelimpahan karunia yang Engkau berikan pada kami setiap hari. Engkau memberikan kami makan luar biasa dari firman-Mu. Bapa, sebentar lagi kami membaca firman-Mu, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nas pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1-7 dengan perikop Deborah dan Barak. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1-7 dengan perikop Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Ha-Goyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadap apapun. Amin. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, kembali kita naikkan pujian dengan judul Alkitab.
angkat tangannya, tutup matanya, pejamkan matanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, semoga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kelaparan melanda Israel. Elimelek, Naomi, dan putra-putra mereka pergi ke Moab mencari makanan. Elimelek wafat di sana. Anak-anaknya menikahi wanita Moab, yaitu Orpa dan Rut. Lalu kedua putra itu meninggal juga. Ketiga wanita itu pun menjanda. Sesudah kelaparan di Israel berakhir, Naomi memutuskan untuk pulang kampung. Tinggallah di Moab, katanya kepada menantu-menantunya. Ini kampung halaman kalian. Orpa tetap di Moab. Tetapi Rut berkata, "Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku." Maka Rut bersama Naomi kembali ke Israel. Saat itu di Israel sedang musim panen. Naomi menyuruh Rut memungut bulir-bulir jelai yang tersisa di ladang. Ladang itu milik Boas, kerabat Elimelek. Boas mendekati Rut. "Kau amat baik hati pada Naomi," kata Boas. "Pasti berat meninggalkan kampung halaman sendiri. Kiranya Tuhan memberkatimu." Ia memberi Rut makanan dan menyuruh para pegawainya memperhatikan Rut. Rut menceritakan ini kepada Naomi. Naomi tersenyum. Waktu seseorang meninggal, kerabat terdekatnya harus mengurus keluarganya. Kerabat ini harus menebus mereka. Boas adalah kerabat penebus kita. Tetaplah di dekatnya. Maka Rut pun tetap di dekat Boas. Boas makin hari makin menyukai Rut. Boas membeli tanah Elimelek, lalu mengurus Naomi dan Rut. Kemudian Boas meminta Rut untuk menikah dengannya. Lalu Rut melahirkan anak laki-laki bernama Obed. Anak Obed bernama Isai, dan anak Isai bernama Daud, Raja Israel yang terbesar. Demikianlah Tuhan memberkati Rut seperti doa Boas. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sangat menarik ya video animasi cerita tentang Rut dan Naomi. Adik-adik bisa membacanya di dalam Alkitab. Dan cerita tersebut terdapat di kitab Rut dalam Perjanjian Lama. Di sana terdapat 4 pasal loh adik-adik, dan ceritanya sangat menarik sama seperti ketika adik-adik menyaksikan video animasi tadi.
Nah, melalui video animasi tersebut kita belajar tentang kasih dan kesetiaan ya dari Ruth terhadap mertuanya yaitu Naomi. Jadi adik-adik yang ada di rumah, melalui kasih dan kesetiaan yang dicontohkan ya, yang diterapkan oleh Ruth kepada mertuanya, maka kita pun ya sebagai anak-anak Tuhan harus hidup dengan memiliki kasih dan kesetiaan. Seperti apa kasih dan kesetiaan itu dalam kehidupan kita? Contohnya, kasih dan kesetiaan dalam kehidupan kita ketika kita berada di tengah keluarga. Nah, adik-adik bisa menyatakan kasih dan kesetiaan adik-adik kepada orang tua, ayah dan ibu kita. Contoh, ketika ayah dan ibu kita sedang membutuhkan pertolongan kita, ataupun sedang dalam keadaan sakit, jangan pernah kita meninggalkannya, melainkan kita selalu ada untuk mereka, merawat dan juga membantu menolong mereka apapun yang mereka perlukan dan butuhkan. Kemudian adik-adik, ketika teman-teman kita sedang membutuhkan pertolongan kita, maka kita pun harus menunjukkan kasih dan kesetiaan kita dengan menolong mereka. Dan kita juga bisa menunjukkan kasih dan kesetiaan itu juga kepada saudara kita, baik kepada kakak dan juga kepada adik-adik kita. Dengan cara apa? Kita menolong mereka ketika mereka sedang membutuhkan pertolongan kita. Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan tadi mampu kita lakukan dalam kehidupan kita dengan menunjukkan kasih dan kesetiaan dimanapun kita berada. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa kami di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang senantiasa tinggal dalam kehidupan kami, yang menuntun kami dalam jalan kebenaran, memberikan kami kekuatan dan penghiburan dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapah telah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan telah menyaksikan video animasi tentang Ruth dan Naomi. Kiranya Tuhan, kami dapat menerapkan kasih dan kesetiaan dalam kehidupan kami, baik kepada orang tua kami, sanak saudara kami, teman-teman kami, dan kepada setiap orang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga Tuhan menyerahkan orang tua kami, ayah dan ibu kami. Kiranya Tuhan memberkati, memelihara, melindungi kehidupan mereka. Bahkan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan mampukan, sehingga mereka mampu menjadi orang tua yang baik bagi kami, dan usaha pekerjaan mereka pun Tuhan berkati. Tak lupa juga Tuhan, kami menyerahkan kepadamu guru-guru sekolah minggu kami. Setiap mereka yang Tuhan pakai secara luar biasa untuk melayani Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan setiap kehidupan mereka Tuhan, keluarga mereka, dan setiap harapan masa depan mereka. Kiranya Tuhan merancangkan rancangan yang indah dan memberkati setiap harapan mereka Bapa. Tak lupa juga kami menyerahkan diri kami anak-anak sekolah hari Minggu-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, pendidikan kami, sehingga kami dapat bersekolah dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dan dengan rajin dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kami, walaupun kami kerjakan di rumah kami masing-masing. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan selalu senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan dengan iman kami akhiri doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memberikan persembahan sebagai wujud kita menyembah Tuhan. Selain wujud dari penyembahan kita, persembahan juga adalah wujud dari syukur kita kepada Tuhan.
ungkapan syukur berasal dari hati, yang artinya meliputi seluruh hidup kita. Dan persembahan kita terambil dari Mazmur pasal 24 ayat 1. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, besar kecilnya persembahan kami. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji, dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik Anda di rumah, untuk mengiringi kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersama-sama menyanyi. Hendaklah masing-masing memberi, kita nyanyikan 2 kali. apapun dan bagaimanapun hidup ini membawa kita. Jalani dengan ucapan syukur dan jadikan senyum. Tuhan Yesus adalah tujuan utama hidup kita di dunia, yaitu menyenangkan hati Bapa di surga. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir, tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami boleh mengakhiri ibadah online. Kami dengan penuh sukacita. Kami juga bersyukur untuk hadirat dan lawatan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia yang datang dari Engkau menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kembali kita mengangkat pujian dengan judul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kita nyanyikan 2 kali. Sia-siakan waktu yang berhenti.
adik-adik yang ada di rumah diingatkan kembali untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 4M. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak kurang lebih 1 meter, dan menghindari kerumunan. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKE Parapah Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian dan terima kasih. Dadah. Sampai jumpa minggu depan.